Coba kalian tonton khotbah-khotbah pendeta-pendeta top. Pernah nggak diucapkannya pertama kali berbahagia? Nggak ada. Selalu sok-sok pangkaron, sok-sok anggar jago. Saya punya kuasa. Begini bogono. Alah lah lah. Pret prat prot pret. Semua. Nah, jadi kawan-kawan tadi aku bergereja. Masih banyak sih sebenarnya orang-orang Kristen ini tidak paham bagaimana cara berkhotbah. Padahal, aduh lu hatiku sakit. Padahal Yesus sudah menunjukkan atau mengajari cara berkhotbah kawan. Namun kenapa orang-orang Kristen belum banyak tahu cara berkhotbah? Saya harus kritisi. Siapapun pendetanya, sudah saya lihat banyak khotbah. Begitu dimulai khotbah, dia nggak pandai berkhotbah, nggak tahu. Lantas sang debater bagaimana kita harus bersikap dan dalam berkhotbah? Kutunjukkan kalian satu cara berkhotbah ya. Semoga ada pendeta menonton ini dan mereka harus belajar kawan. Ikut Yesus. Aku mau mengikut Yesus. Ya, kawan-kawan laporan sampai malam ini dana yang sudah masuk masih bertahan klasemen sementara 250.000 ya. Puji Tuhan semuanya kita ucapkan puji Tuhan ya. Besok kami mulai jalan lagi sudah mau mengapa namanya itu mencor sama masukkan besi yang kurang ya. Sekarang saya bukakan firman Tuhan pada kalian Matius 5. Itu ketika Yesus mengajar dengan cara berkhotbah di atas bukit. Karena ada judul perikopnya itu khotbah di bukit ya. Ini dia kawan. Ini. Ada ayat Alkitab tetapi orang Kristen malas membaca. Ya. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, nah ini kawan cara dia Yesus ini. Yesus selalu memulai dengan kalimat penghiburan. Penghiburan itu begini loh kawan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ya. Ini bicara tentang harta. Paham ya? Kita miskin harta di hadapan Allah itu berbahagia. Karena mereka lah yang punya kerajaan sorga. Ya. Tetapi karena ini bicara tentang kerajaan sorga, dia tidak bicara tentang harta lagi. Tetapi lebih kepada miskin dosa. Miskin ini kan banyak artian kawan. Kalau kalian bilang miskin harta, oh orang miskin itu yang punya kerajaan sorga. Maka semua orang akan memilih jadi miskin. Biar dia punya kerajaan sorga. Bukan begitu kawan. Wah miskin yang dimaksud miskin iman. Apalagi miskin iman. Tak masuk sorga kau tapi ke neraka. Jadi miskin yang dimaksud sini apa? Itu adalah miskin dosa. Wah sang debater kau ngarang-ngarang. Kau polimukus juga. Kau tidak tahu bukan itu maksudnya. Loh kenapa bukan itu maksudnya? Saya berani mengatakan itu. Saya berani menafsir itu kenapa? Karena ada kalimat yang empunya kerajaan sorga. Arti kalimat sini empunya kerajaan sorga bagi saya itu merujuk kepada miskin dosa. Kalau kaya dosa ke neraka. Miskin harta belum tentu dia miskin dosa. Karena banyak pencuri besi tua itu bukan orang kaya, orang miskin kawan. Pencuri ayam orang miskin. Enggak ada orang kaya. Pencuri kelapa orang miskin. Dan lain-lain kejahatan banyak orang miskin. Jadi yang maksud di sini adalah miskin dosa. Itulah hebatnya cara Yesus mengajar. Yesus tidak bilang miskin harga. Tapi orang yang mendengar, orang yang miskin betul-betul harta, dia merasa terhibur. Ya. Meskipun dia salah tafsir kawan. Tapi dia merasa terhibur di sini. Jadi kalau kalian berkhotbah di gereja kawan, usahakan beri dulu penghiburan. Karena biasanya orang yang datang ke gereja itu adalah para pendosa. Itu pasti. Tidak ada yang datang ke gereja itu orang suci. Itu pertama.
Yang kedua, rata-rata yang datang ke gereja itu adalah orang-orang yang banyak masalah, problematika dunia. Karena kita hidup di dunia ini penuh dengan masalah. Pahami kalian dulu yang kedua. Baru yang ketiga, orang-orang yang datang ke gereja itu barulah orang-orang yang betul-betul kebanyakan ya peringkat ketiga ya. Dia mau mencari kerajaan Allah tapi tidak mencari kebenarannya. Inilah sering dilupakan para pendeta. Dia mengajak orang, dia mengarahkan orang datang ke gereja. Dia nggak tahu ada dua hal yang dilakukan di situ. Tapi mereka selalu memenuhi satu hal. Carilah lebih dahulu kerajaan Allah. Maka orang berbondong-bondong datang gereja mencari kerajaan Allah. Kerajaan Allah hanya terdapat di situ kawan. Gak ada di kuburan, gak ada di restoran, gak ada di diskotik, gak ada. Itu hanya di tempat ibadah, itulah mencari kerajaan Allah. Karena di situ dibacakan firman Tuhan. Paham ya? Baru kalimat selanjutnya dan kebenarannya. Dan kebenarannya inilah yang sering dilupakan orang Kristen. Dia berkhotbah saja, kadang cerita dirinya, cerita orang lain, cerita hantu belau dan cerita semua-semuanya. Dia lupa menceritakan kebenaran firman Tuhan itu kawan. Ya. Maka dia tidak terpenuhi benar dengan benar, maka benar. Enggak bisa kawan. Karena kalimat itu dan kebenarannya. Kalau kau hanya mencari kerajaan Allah, kau tidak mencari kebenarannya, maka kau false. Masih belum layak. Masuk lagi. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Lihat ya. Yesus percaya bahwa yang hadir di situ ada yang berduka cita kawan. Contoh, orang yang kematian anak, bapak, ibu, dan segala macam. Biasanya mereka saking sedihnya pergi ke gereja hari Minggu. Maka ketika kau berkhotbah atau berkhotbah kau di tempat kematian atau di tempat apapun, carilah apa kira-kira beban jemaatmu, katakanlah berbahagia. Agar mereka tidak patah semangat. Hati yang gembira adalah obat. Ya, sayap yang terkulai. Jangan mereka sampai terkulai kawan. Maka Yesus menaikkan semangat mereka, moralnya dulu dinaikkan, baru mereka siap menerima firman Tuhan. Tapi kalau kau baca tancap gas kau berkhotbah, sementara di situ ada orang yang baru mati bapaknya, baru mati keluarganya atau pacar atau apa-apanya. Kau tancap gas tidak ada guna kawan. Kenapa aku kalang agak guna? Kan didengarnya itu. Dia akan sibuk memikirkan, aduh udah mati ayamku, udah mati ini semua, udah mati entah apa-apa lah itu. Ya. Itu cara melihatnya kawan. Ucapkan dulu kalimat-kalimat berbahagia penghiburannya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Di antara yang hadir itu pasti ada orang lemah lembut atau ada orang yang kasar, kita ajak untuk lemah lembut. Caranya apa? Kita puji atau kita sebutkan berbahagia, kalimat berbahagia. Jadi berbahagia ini ada pujian dan ada penghiburan. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan, ya. Atau sebutkan kalian, berbahagialah orang lapar karena mungkin diantara itu ada yang belum makan, atau yang hadir itu diantaranya memang ada orang gelandangan, tahapan, tubelau. Kalau kau sebutkan berbahagialah orang yang lapar, besok-besok para gelandangan tidak malu lagi datang ke gereja karena dibilang mereka itu orang berbahagia. Berbahagialah orang yang lapar dan haus karena mereka akan dikenyangkan. Kenyangkan dalam hal apa? Firman Tuhan. Ya. Tapi perut kami lapar Pak Sang Debaters. Kalau kau sudah katakan berbahagia terhadap orang yang lapar, mau tidak mau dia akan masuk ke dalam gereja. Ya. Saya dulu punya planning waktu di gereja yang di Ruko sekarang ini. Setiap orang habis ibadah itu saya beri kue. Ya. Maka orang datang lapar perutnya langsung mengganjal dengan kue. Nanti kalau gereja itu jadi, saya juga akan melakukan hal yang sama. Orang yang masuk gereja, saya kasih kue dan yang pulang juga akan saya kasih kue. Karena saya percaya, tidak semua yang masuk ke gereja itu orang yang kenyang. Pasti ada yang lapar secara jasmani dan rohani pasti, makanya dia datang. Jadi Yesus membangkitkan dulu semangat orang. Kalau kita dengar khotbah di gereja, mana semangat yang dibangkitkan? Langsung tancap gas. Tahap apa dibilangin tahap apa enggak tahu. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan. Ini mengajak orang untuk berbuat kemurahan hati. Berbahagialah orang suci hatinya, ya.
Karena mereka akan melihat Allah. Ya. Ini mengajak orang untuk supaya hatinya suci. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah, ini juga kita menyemangati orang, karena mereka yang punya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jikalau karena aku dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Jadi kita beri mereka penghiburan, beri semangat, ya, dan pujian. Berbahagialah. Kawan, kekeliruan orang berkhotbah di gereja, mereka tidak pernah mengucapkan kata ini. Umur saya sudah 49 tahun. Ketika saya mendengar khotbah, kalimat pertama tidak pernah ini. Sementara Yesus memulai dengan kalimat berbahagialah, berbahagia dan berbahagia. Artinya apa? Orang yang datang ke gereja itu harus berbahagia. Orang yang mendengar khotbah itu adalah orang-orang yang berbahagia. Paham ya? Sekalipun di antara mereka ada yang sudah kematian anak pada saat itu, kemarin lah hari itu dia datang. Atau di antara mereka ada yang perutnya lapar, di antara mereka ada yang rumahnya baru diusir. Kalau sudah kita berkumpul, ya, dan mendengar khotbah dari Tuhan, kita berbahagia. Semuanya berbahagia. Mau yang miskin, mau yang ini, mau yang kesusahan, semuanya berbahagia, kawan. Paham ya? Nah, bersukacita dan bergembiralah karena upah besar surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kamu adalah garam dunia. Barulah berkhotbah ya. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ini kawan. Kalimat ini maknanya dalam. Jadi kalau kalian berkhotbah, usahakanlah pertama puji orang, pokoknya ucapkan kata bahagia, berbahagia. Karena orang yang datang ke situ adalah orang yang bahagia. Kalau dia nggak bahagia, dia nggak akan datang. Contoh, dia lagi sakit, nggak akan mungkin dia ke gereja. Ya, dia lagi murung, lagi berduka, nggak mau dia itu ke gereja, kawan. Maka kalau sampai dia berduka datang ke gereja, ucapkan berbahagialah kau. Orang yang sedih akan dihibur. Ucapkan berbahagialah, berbahagia, berbahagia. Coba kalian tonton khotbah-khotbah pendeta-pendeta top. Pernah nggak diucapkannya pertama kali berbahagia? Nggak ada. Selalu sok-sok pangkaron, sok-sok anggar jago. Saya punya kuasa. Begini bogono. Alah, pret. Semua yang datang ke situ pasti punya masalah. Ucapkan dulu, semua yang hadir di sini berbahagialah kalian karena bisa hadir di sini. Kalimat inilah yang hilang dari khotbah di gereja, kawan. Saya setiap berkhotbah saya catat di kepala saya. Berdoa orang saya catat di kepala saya apa isi doanya. Berkhotbah pun dia saya catat di kepala saya apa isi doanya.